ketua-ketua lembaga negara itu yang seharusnya menjadi penjaga moral, memiliki integritas tinggi, benteng keadilan, masih terbelit urusan harta, tahta, dan wanita kan. Siapa yang paling bertanggung jawab ini? Yang merekrutkah? Atau memang mental dari pemimpin atau kepala lembaga negara itu? Rekrutmen lembaga kita itu didasarkan atas pesanan kekuasaan. Jadi orang titipan yang kira-kira bisa diarahkan oleh kekuasaan. Setelah itu terjadi, ya ujungnya seperti ini, dipecatin semua satu persatu. Ada salah satu sumber yang mengiyakan seperti itu. Dia bilang salah satu orang penting di negara kita itu menginginkan ketua lembaga negara yang sangat penting adalah orang yang lemah. Dan sumber ini menurut saya tidak ecek-ecek ya, sumber yang betul-betul bisa kita pertanggungjawabkan. Halo Sobat Media Indonesia, salam sehat dan selalu semangat. Jumpa lagi bersama kami dalam program Ordal, obrolan mendalam bersama orang-orang dalam. Seperti biasa, ada Mas Jaka Budi Santoso. Salam apa? Salam Ordal. Salam Ordal. Apa kabar Mas? Saya sih baik, cuman kayaknya negara kita tidak baik-baik saja kayaknya. Makanya pakai kaos hitam. Hitam juga, semua hitam. Nah, langsung saja, Mas Abdul Qohar. Ya, salam keprihatinan. Salam keprihatinan. Makanya hitam putih. pakai hitam. Saya pun kebetulan juga pakai baju hitam. Ya, kita tidak janjian padahal ya. Itu dia. Ya, karena ini kan menunjukkan bahwa Chemistry kita terhadap bangsa ini insya Allah bertalian ya, nyambung. Ya, jadi kita sedang dalam kondisi prihatin. Yep. Bukan hanya prihatin secara ekonomi, tapi prihatin juga secara politik. Prihatin karena lembaga kita ini sekarang itu didirikan di atas fondasi yang rapuh, fondasi moral yang rapuh, didirikan di atas fondasi manusia-manusia yang di bawah mediocre secara mental dan secara integriti gitu loh. Jadi akhirnya kan mau jadi apa bangsa ini ketika lembaga, ya kan kita ngomong lembaga kan ini kan ngomong keprihatinan. Ya, karena memang belum lama ini ya, ketua KPU diberhentikan. Ya, karena sebelum itu kekerasan seksual. Kekerasan seksual ya, kasus asusila. Ya. Sebelum itu ada penghentian ini dari Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, kemudian Ketua KPK ya, diminta mundur. Betul. Firly Bahuri. Ya, ada disintegrasi atau ada kontradiksi. Ini tampaknya bakal ada yang menyusul lagi nih, siapa lagi nih? Betapa prihatin nih gitu kalau kita melihat seperti itu kan. Inilah kalau seleksi penyelenggara negara atau seleksi pimpinan lembaga tidak didasarkan atas meritokrasi, tidak didasarkan atas keseimbangan posisi, independensi. Jadi rekrutmen lembaga kita itu didasarkan atas satu pesanan kekuasaan. Jadi selera kekuasaan. Jadi orang titipan yang kira-kira bisa diarahkan oleh kekuasaan, bisa dimintai untuk membuat sesuatu yang sesuai dengan kekuasaan. Yang pertama, yang kedua, ya mereka ini akhirnya apa? Kalau sesuai selera kekuasaan, tidak ahli-ahli, tidak mumpuni, tidak punya meritokrasi di bidang mental, di bidang integriti pun nggak apa-apa. Akhirnya kan gitu. Akhirnya ya dibolehkan gitu. Dan yang kita saksikan setelah itu terjadi, ya ujungnya seperti ini, dipecatin semua satu persatu karena yang satu lembaga yang mestinya menjaga konstitusi, tetapi malah mengangkangi konstitusi. Yeah. Yang kedua, lembaga yang mestinya perang anti rasuah, perang melawan rasuah, tetapi malah terlibat dalam proses rasuah. Nah, yang ketiga, lembaga yang mestinya menegakkan demokrasi melalui sebuah prinsip-prinsip pemilu yang adil, penyelenggara yang adil, tetapi malah menggunakan relasi kekuasaan untuk tujuan-tujuan hasrat seksual, untuk syahwat, kenikmatan sesaat, syahwat seksual gitu. Saya tidak tahu apakah itu sesaat atau apa, tetapi yang pasti ini adalah sebuah proses tuna moral.
yang baik yang terjadi di MK, di KPK maupun di KPU, ini kita kehilangan panduan moral, kita kehilangan teladan moral. Ya tadi, karena prinsip-prinsip seleksi rekrutmennya tidak didasarkan atas meritokrasi, tetapi didasarkan atas selera kekuasaan. Nah ini itu berkelindan begitu, akhirnya ya yang kita saksikan adalah orang-orang yang jauh dari pesan-pesan tentang revolusi mental yang digaungkan oleh Bung Karno. 17 Agustus 1956. 11 tahun Indonesia merdeka, itu Bung Karno sudah mulai risau dengan mental bangsa ini. Makanya kan kemudian Bung Karno menyerukan dalam pidatonya itu revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Bung Karno waktu itu mendefinisikan sebagai gerakan untuk menggembleng orang Indonesia menjadi manusia-manusia baru. Manusia yang hatinya putih bersih, manusia yang punya mental baja, manusia yang punya kekuatan seperti elang Raja Wali gitu kan. Dan manusia yang semangatnya menyala-nyala. Untuk apa? Untuk bangsa, bukan menyala-nyala untuk yang lain. Nah, itu semua tidak ada itu di dalam diri pimpinan lembaga-lembaga yang tadi kita sebut itu. Yang revolusi mental yang sudah digaungkan oleh Bung Karno sejak tahun 56 itu, yang kemudian diulang oleh Presiden Jokowi di periode pertama pemerintahannya, itu akhirnya ya absurd. Sekarang menjadi barang yang mahal lagi kita temukan kan. Kita saksikan seperti itu kan, yang mestinya menjaga konstitusi, mengangkangi konstitusi, yang mestinya anti korupsi malah terlibat korupsi, yang mestinya menegakkan demokrasi, tetapi malah merusak demokrasi dengan memadukan antara abuse of power, kekuasaan, dominasi kekuasaan, hegemoni kekuasaan yang dia miliki untuk kepentingan-kepentingan di luar kepentingan kepemiluan atau menunggangi kepentingan kepemiluan. Bimbingan teknis dibuat, diatur sedemikian rupa sehingga ada pertemuan-pertemuan dan seterusnya. Jadi singkat kata kita nih menghadapi fase yang sangat kritis. Fase yang sebetulnya darurat moral gitu. Darurat moral, darurat mental yang kalau ini tidak dibenahi maka kita seperti membangun istana pasir. Begitu kena air, kena ombak, ya runtuh, rusak. Kena apa saja sedikit runtuh karena fondasi-fondasinya kita adalah fondasi-fondasi yang rapuh. Ya. Ditegakkan atas fondasi-fondasi yang rapuh. Ya, dapat kita bayangkan ketua-ketua lembaga negara itu yang seharusnya menjadi penjaga moral, memiliki integritas tinggi, benteng keadilan, masih terbelit urusan harta, tahta, dan wanita kan. Ya. Saya mau tanya ke Mas Jaka ini, siapa yang paling bertanggung jawab ini? Yang merekrutkah atau memang mental dari pemimpin atau kepala lembaga negara itu? Ya, kalau kita bicara soal fakta, ya dua-duanya, yang merekrut dan mental yang direkrut. Kalau kita lihat apa yang tadi Mas Kohar bilang, katanya pimpinan-pimpinan lembaga itu bukan tidak mungkin karena ada pesanan. Dan itu ada salah satu sumber yang mengiyakan seperti itu. Dia bilang salah satu orang penting di negara kita itu menginginkan ketua lembaga negara yang sangat penting adalah orang yang lemah. Kenapa yang lemah? Ya karena dia bisa disetir. Karena dia tidak punya integritas, karena dia tidak punya kredibilitas, apapun yang dia mau oleh orang penting ini, ya akan diakui, akan diamini, akan disetujui, akan dilaksanakan. Tak peduli apakah dia merusak lembaga itu, tak peduli apakah dia merusak tata kehidupan negara, yang penting memenuhi pesanan orang penting ini. Dan sumber ini menurut saya tidak ecek-ecek ya, sumber yang betul-betul bisa kita pertanggungjawabkan. Dan kok sepertinya indikasi dugaan-dugaan itu juga tidak terlalu berlebihan kalau kita merunut bagaimana pimpinan-pimpinan lembaga itu direkrut.
kita ambil contoh misalnya KPK. Dulu kita ingat Pak Firly itu sebelum dia mengikuti proses seleksi, itu kan sangat kontroversial. Ya. Selaku Deputi Ya, Penindakan Deputi KPK, Penindakan, ya. dia Ya, sudah kena sanksi pelanggaran etika berat ketika dia terbang ke Nusa Tenggara Barat. Oh, kasus Newmont ya. Untuk bertemu dengan mantan gubernur Tuan Guru NTB, Bajang. Tuan Guru Bajang. Betul, betul. Padahal saat itu KPK sedang menyelidiki kasus dugaan korupsi penyertaan saham pemerintah Provinsi NTB ke PT Newmont. Dan itu kan tidak boleh. Komisioner KPK atau siapapun insan KPK itu tidak boleh berhubungan dengan cara apapun, dengan di media apapun, dengan pihak-pihak yang berperkara. Kemudian juga Pak Firly terang-terangan ditolak oleh 500 pegawai KPK untuk menjadi komisioner karena berbagai pertimbangan, termasuk dugaan menghalangi penyidikan, termasuk karena pelanggaran etika. Tetapi faktanya apa? Panitia seleksi tetap meloloskan Pak Firly. Bahkan ketika kemudian dibawa ke DPR, Pak Firly juga disetujui dan menjadi ketua KPK. Jadi dari hulunya aja menurut saya sudah bermasalah. Dan kalau kan ada postulat begini, kalau dari hulunya buruk ya hampir pasti hilirnya juga buruk. Tetapi kalau hulunya baik, ya bisa kita harapkan hilirnya juga baik. Nah, bagaimana kalau kita bisa berharap pimpinan-pimpinan lembaga negara itu baik kalau proses dari hulunya juga sudah kontroversial. Termasuk kemarin juga soal beberapa kasus kan, dalam kasus pemilihan komisioner KPU kan awalnya juga menjadi kontroversi dari proses pemilihan tim seleksi misalnya. Itu kan sudah banyak disorot miring. Pemilihan tim seleksi itu siapa? Pemilihan tim seleksi itu kan yang milih dari presiden kan, ya kan? Ya, kalau aturannya, berbagai unsur. Ya. Kalau dari aturannya, komposisinya itu 3 dari pemerintah, 4 dari akademisi, 4 lagi dari masyarakat. Tetapi kalau kemarin yang untuk 2000 untuk KPU sekarang itu kan justru 4 dari unsur pemerintah. Bahkan 5 karena yang ada dari unsur masyarakat itu bekas atau mantan tim sukses atau mantan staf presiden. Jadi justru 5 dari unsur pemerintah, sisanya malah dari unsur akademisi dan masyarakat yang harusnya lebih banyak. Dari sini saja kan sudah ada ketidakberesan kenapa tim seleksi itu dibentuk. Bahkan juga ada kritikan yang tajam kenapa tim seleksinya adalah mantan tim sukses Jokowi Ma'ruf yang saat itu menjabat sebagai Deputi Kepala Staf Kepresidenan. Apakah tidak lebih bagus biar lebih independen, biar lebih memberikan kepercayaan kepada masyarakat, umpamanya ketua tim seleksinya dari unsur masyarakat yang betul-betul tidak punya afiliasi kepentingan. Tapi faktanya seperti itu. Jadi kalau kemudian yang dihasilkan oleh para tim seleksi atau panitia seleksi itu akhirnya seperti sekarang, ya menurut saya tidak terlalu mengagetkan sebenarnya. Karena dari awalnya juga sudah dalam tanda kutip buruk. Kalau kemudian hasilnya buruk ya banyak yang melihat ini ya tinggal menunggu waktu saja. Seperti kasus Pak Firly akhirnya juga terang-terangan melakukan pelanggaran etika yang luar biasa berat, bahkan melakukan tindak pidana. Meskipun kita tahu sampai sekarang juga nggak tahu kasusnya itu bagaimana. Kemudian yang terakhir juga Pak Hasyim terang-terangan juga melakukan pelanggaran etika, pelanggaran moral. Bahkan menurut saya juga sangat memalukan. Sangat memalukannya sama seperti ketika seorang Firly melakukan dugaan korupsi. Kalau Pak Hasyim kan diduga melakukan tindakan asusila, itu tidak kalah memalukan. Dan kalau kita bicara apakah nanti ada orang-orang seperti ini lagi, ada Hasyim lagi, ada Firly lagi, ada Anwar Asmar lagi, kok bukan tidak mungkin seperti itu kalau kasus di KPU misalnya. Kalau kita lihat menengok ke belakang waktu dalam rapat kerja atau rapat dengar pendapat di DPR, kan ada orang DPR yang bilang bahwa dia meminta ada penyelidikan khusus karena katanya komisioner KPU itu kalau ke daerah-daerah itu suka melakukan dugem
bahkan wanita segala macam. Apakah itu hanya Hasyim? Dan itu kan bukan tidak mungkin ada pihak lain. Ya. Jadi sekali lagi betul kata Mas Kohar bilang bahwa situasi sekarang itu udah betul-betul sangat kritis. Jadi harus ada kemauan dan perombakan cara membentuk atau memilih pimpinan-pimpinan lembaga negara yang harusnya betul-betul berdasarkan integritas, berdasarkan kredibilitas, berdasarkan kapasitas, bukan berdasarkan yang lain sehingga mengabaikan syarat-syarat yang paling krusial itu. Soal diberhentikannya Hasyim Asy'ari ini, publik juga banyak yang berspekulasi, Mas Kohar. Ya. Ya, banyak yang berspekulasi bahwa telah selesai kepentingan politik dari kepentingan politik tertentu lah terhadap Hasyim Asy'ari ini. Ya. Nah, faktanya seperti apa ini? Ya kalau kita lihat faktanya ya memang terjadi perbuatan kekerasan seksual. Ada intensi dan atensi antara teradu dan pengadu. Jadi meskipun katakanlah misalnya di situ dibalut dengan berbagai perkara politik, tetapi yang prinsip adalah bahwa memang apa yang kita saksikan di dalam sidang DKPP membuktikan bahwa Hasyim memang sudah melakukan perbuatan yang keji menurut aturan undang-undang kita, undang-undang tidak pidana kekerasan seksual. Itu dia sudah masuk bukan hanya kekerasan seksual secara verbal melalui perbincangan di WhatsApp, tetapi juga sudah melakukan kekerasan seksual dalam pengertian yang sebenarnya, dominasi dia sebagai ketua KPU terhadap penyelenggara pemilu yang di situ tidak ada kuasa antara mereka yang memiliki kuasa dengan yang tidak punya kuasa, sehingga inilah yang disebut dengan relasi kuasa. Nah, relasi kuasa ini selalu dimiliki oleh mereka yang punya kuasa, dihegemoni, didominasi oleh yang punya kuasa. Siapa yang punya kuasa? Ya ketua KPU. Lah kenapa kok nggak bisa nolak saja? Ya macam-macam, bisa karena takut kehilangan pekerjaan, bisa takut karena diancam dan seterusnya, sehingga kekuatan kekuasaan ini digunakan, dimanipulasi untuk tujuan-tujuan yang tidak semestinya. Jadi orang sebetulnya kalau dia tidak memiliki masalah, tidak punya soal apapun, maka iklim politik seperti apa saja juga nggak akan masalah jadi dia. Paling ya dia dipecat, tapi tidak apa. Yang penting dia justru terhormat di mata publik ketika dia dipecat karena katakanlah dia tidak mau menjalankan pesanan-pesanan politik yang melanggar. Kemudian dia menolak hal-hal itu, maka ya dia akan dikenang oleh publik sebagai orang yang menegakkan demokrasi, orang yang tetap memperjuangkan muruah demokrasi. Jadi apa yang terjadi saat ini, kalau kita kaitkan dengan kerja-kerja politik ya, kita menghadapi situasi dosa sosial seperti yang disebut oleh Mahatma Gandhi itu, yaitu apa? Politik tanpa prinsip. Politik kita ini sekarang dijalankan nyaris tanpa prinsip. Kita melihat politik yang penting asal berkuasa. Yang penting jabatan saya tidak hilang. Sehingga relasinya apa? Relasinya hubungannya adalah ya hubungan pesanan dengan yang dipesan. Ya karena itu apa yang tadi dikatakan oleh Mas Jaka bahwa desain pimpinan lembaga ini kalau bisa ya dipimpin oleh orang-orang lemah gitu. Ya, orang-orang lemah yang ketika dia itu dikehendaki untuk berbelok ke kiri, ya dia akan belok ke kiri. Meskipun tahu bahwa ke kiri itu berbahaya. Ke kiri itu membahayakan orang lain, nggak peduli. Yang penting dia lemah gitu kan. Yang penting dia selamat gitu. Dia sendiri yang selamat, orang lain masa bodoh. Kalau disuruh ke kanan ya ke kanan, ke depan, nah seterusnya dan seterusnya. Itulah yang terjadi kalau politik itu dijalankan tanpa prinsip. Dan itu yang hari-hari ini sedang kita saksikan. Nah, makanya desain kelembagaan kita ini harus ditata ulang. Proses rekrutmen, panitia seleksi, dan ada kemauan politik. Kemauan politik dari pemimpin
untuk tidak mengulangi hal-hal semacam ini. Sudahlah, rusaknya sebuah bangsa itu dimulai dari rusaknya pemimpin. Tidak ada bangsa di dunia yang bisa maju oleh sebuah institusi yang dibangun, yang pemimpinnya, yang pondasinya itu pondasi yang tidak bermoral, gitu, pondasi yang tidak punya martabat, yang rapuh. Itulah kenapa di luar negeri itu kalau mereka terkena skandal, ya mereka belum terbukti atau tidak, nggak penting bagi mereka. Ya yang penting saya sudah dianggap ada cacat, ya saya mundur. Seperti itu. Jadi jabatan itu bukan dipertaruhkan mati-matian, ditunggu dipecat dulu baru mundur, enggak. Nah di sini kita harus belajar sepertinya. Kita harus mengevaluasi, apa iya sih selamanya kita akan mengendalikan politik ini tanpa prinsip? Apa iya sih kita ini, bangsa ini akan didrive, akan dikendarai atau dipimpin atau lokomotivi oleh orang-orang yang tadi mediocre secara integritas dan mediocre secara moralitas gitu loh. Secara mental. Nah, kalau selamanya seperti itu, main sepak bola saja kalau klubnya pemainnya mediocre dan antar pemain tidak kompak, ya akan jadi lumbung gol kan. Kalah terus-menerus. Tapi kalau dia di situ misalnya orang-orangnya adalah orang-orang hebat dan satu sama lain sangat kompak, ya hasilnya juara kan gitu. Ya, seorang pemimpin lembaga negara tetapi radar etikanya tidak berfungsi kan. Nah, itu. Nah, saya pun juga melihat kemarin itu padahal sudah diberhentikan, masih melakukan press conference secara terbuka di depan wartawan, didampingi oleh para komisioner KPU, kemudian tidak ada satu patah kata pun permintaan maaf. Bahkan mengucapkan alhamdulillah telah berakhir tugas beratnya. Ini saya melihat, aduh ini luar biasa ini. Manusia seperti ini, bagaimana bisa terpilih menjadi ketua KPU gitu loh. Iya, bahkan kalau kita lihat kan ini bukan kali pertama Hasyim ini melakukan pelanggaran etika kan. Kan sebelum-sebelumnya sudah ada beberapa ada 4 kali dia bahkan sanksi. Bahkan kalau beberapa orang melihat sebenarnya waktu kasusnya wanita emas itu, Hasnaini itu pelanggarannya jauh lebih berat. Lebih berat karena apa? Karena Hasnaini itu kan pihak yang juga terlibat langsung atau yang terkait langsung dalam penyelenggaraan pemilu. Dia adalah ketua umum Partai Republik Satu yang sangat berkepentingan untuk diloloskan. Dan kalau kita lihat dari hasil DKPP itu kan kemarin ya ada interaksi kan antara Hasyim dengan wanita emas ini, dan semestinya itu harusnya sanksi pemecatan itu diberikan jauh-jauh hari, tidak setelah Pilpres itu selesai. Jadi kalau kemudian ada yang menilai atau menduga ini karena tugasnya sudah selesai makanya sekarang dikenai sanksi begitu berat, ya tidak boleh saja. Salah juga kan, meskipun ya kita sulit untuk membuktikan hal seperti itu ya. Tetapi kalau umpamanya DKPP itu lebih bersikap tegas sejak awal, saya pikir hal-hal seperti ini tidak akan terjadi dan KPU bisa diselamatkan sejak awal. Soal etika ya susah ya, gimana kita berharap, ya faktanya banyak pemimpin kita yang sama sekali tunai etika kan. Ya kita juga bingung kenapa dia malah tidak minta maaf, tetapi malah bilang alhamdulillah sudah lepaskan dari beban tanggung jawab di KPU. Jadi atau mungkin kita sudah terlalu jauh kali mereka itu standar etikanya dibandingkan dengan rakyat kebanyakan ya. Mungkin bagi mereka itu melakukan kekerasan seksual dan terbukti itu mungkin bukan sebuah pelanggaran etika. Padahal kalau bagi rakyat, wah itu pelanggaran yang sangat memalukan lah, yang luar biasa tidak bisa toleransi kan. Tapi kalau mereka melihatnya itu sebuah pelanggaran, ya kita mau bilang apa lagi?
Mungkin standar etika mereka berbeda dengan standar etika orang kebanyakan. Sama seperti kasus waktu MK itu kan. Iya. Ya, kalau MK sudah menyatakan Pak Anwar Usman itu melakukan pelanggaran etika juga, tetapi Pak Anwar Usman kan tidak mengakui, dia kan malah mengajukan banding kalau tidak salah kan untuk menggugat putusan itu kan. Jadi ya mungkin pemahaman mereka para pemimpin kita ini, para pemimpin yang dipilih dengan cara yang menurut saya tidak bagus ini, itu mungkin punya pemahaman etika yang berbeda dengan pemahaman etika kebanyakan orang ya. Tapi yang pasti pemahaman etika rakyat kebanyakan menurut saya yang paling benar lah, bukan pemahaman etika mereka. Iya, yang menyedihkan itu dia sudah tidak menjadi ketua KPU, tetapi melakukan press conference di depan wartawan, didampingi oleh komisioner KPU yang lain, dan tidak ada kalimat-kalimat penyesalan di sana kan gitu. Nah, seharusnya komisioner KPU yang lain juga sudah harusnya tidak ikut mendampingi. Iya, dan memang tidak boleh. Kasus Mamaling ini kan sudah berhenti kan. Iya. Gimana, Mas? Dia sejak dibacakan. Iya. Dan 7 hari setelah Presiden menerbitkan kepres pemberhentian, ya dia dinyatakan berhenti. Jadi begini, kalau soal-soal itu terbuktilah bahwa kita ini sekarang menghadapi yang saya katakan tadi sebuah krisis yang luar biasa. Krisis moral yang luar biasa, krisis pemahaman kita tentang makna moral, mental, dan seterusnya. Inilah kalau kemudian kesenangan itu mengalahkan segala-galanya. Ya kembali ke soal statement Gandhi, dosa sosial, agama tanpa pengorbanan. Jadi orang beragama tapi tidak mau berkorban. Jadi bahkan kemudian agama dijadikan sebagai alat politik. Agama dijadikan sebagai alat untuk memburu kekuasaan, agama dijadikan justifikasi, diperalat untuk memburu rente. Nah itu semua menunjukkan mulai runtuhnya moral, runtuhnya krisis yang ada di kita. Padahal kita ini kan sejak merdeka, itu sudah dibimbing. Tiap Senin sekolah itu kita diajari menyanyi Indonesia Raya. Di beberapa tempat bahkan setiap hari jam 10 pagi, itu diperdengarkan Indonesia Raya. Ada sebuah kalimat yang sangat penting dari yang ditulis oleh W.R. Supratman. Apa itu? Bangunlah jiwanya, baru kemudian bangunlah badannya. Artinya jiwa dulu, baru kemudian badan. Karena kalau jiwanya sehat, kemudian otaknya juga moralnya beres, mentalnya itu beres, maka badan, fisik, itu semua akan mengikuti. Nah kita ini kan sekarang seperti kayak dibalik. Fisik kita geber mati-matian, infrastruktur kita bangun habis-habisan. Tidak salah selama itu dilakukan dengan cara yang benar, dengan cara yang tidak korup ya. Tetapi yang kita saksikan kan fisik digeber, tetapi mentalnya rapuh. Mentalnya tidak dibangun. Kebalik kita ini kepada bangunlah badannya, baru bangunlah jiwanya. Bukan seperti yang dikatakan oleh W.R. Supratman. Bukan pula seperti yang dikatakan oleh Bung Karno dalam pidato 17 Agustus 1956 itu. Bahwa kita diharapkan untuk menggembleng manusia Indonesia menjadi manusia baru. Nah manusia baru seperti apa? Kalau yang terjadi justru sebaliknya. Manusia yang bukan putih tapi belang bonteng, penuh dengan noda celah di mana-mana kan. Manusia yang spiritnya, mentalnya lemah, tidak mental baja. Mentalnya adalah mental yang sangat lembek, yang mudah sekali patah gitu. Lalu bukan lagi spiritnya bukan seperti elang Raja Wali, tapi spiritnya itu seperti bebek lumpuh kan kira-kira begitu. Sudah bebek lumpuh pula yang gampang sekali dikendalikan gitu loh. Dan ya tidak memiliki soul, tidak memiliki jiwa kepemimpinan, tidak memiliki jiwa untuk memiliki standar moral yang tinggi gitu loh. Karena pemimpin itu harus memiliki standar moral yang tinggi. Nggak usah kita cari contoh di luar lah. Kita cari contoh di dalam negeri saja. Jadi bagaimana Bung Hatta.
Bung Hatta, seorang wakil presiden. Bung Hatta sangat pingin punya sepatu Belly. Sampai dia lihat ada koran iklan sepatu Belly. Dia gunting iklan itu, dia tempel di di tembok begitu. Suatu saat kalau saya punya rezeki, saya akan beli sepatu ini. Biar alamatnya tetap tertera di situ. Tetapi akhirnya ya karena tidak memiliki uang pribadi dan tidak mau menggunakan fasilitas negara, ya akhirnya Belly tidak kebeli. Ketika Bung Karno menawari Bung Hatta untuk berhaji menggunakan fasilitas negara, Bung Hatta menolak. Bung Hatta mengatakan ya rakyat kita belum makmur, rakyat kita ini, jadi janganlah uang negara digunakan untuk fasilitas pemimpinnya. Pemimpin itu prinsip Bung Hatta kan sama kayak Kiai Haji Agus Salim, sama kayak filsafat Belanda itu, Leiden is Lichten, memimpin itu menderita. Jadi harus berkorban. Nah, kalau Leiden is Lichten itu, kalau memimpin itu mau menderita, ya seperti Bung Hatta ini. Nah, sekarang enggak. Fasilitas, kalau bisa fasilitas negara, pakailah itu fasilitas negara. Sampai kemudian melakukan kekerasan seksual pun menggunakan fasilitas negara, kan gitu. Ya gimana nggak fasilitas? Aturan dirombak, diatur, kemudian menyiapkan kamar hotel dengan menggunakan uang negara. Uang KPU kan uang negara. Lalu kemudian ke Bali dan seterusnya lah. Semua sampai untuk traktir makan dan seterusnya kan pakai uang negara. Sampai menelpon untuk cat mesumnya pun juga pakai uang negara kan itu kan. Karena kan komunikasi kan ditanggung kan oleh anggaran negara. Jadi kebalik-balik sekarang ini. Uang negara dipakai, disedot habis-habisan untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Untuk memenuhi hasrat-hasrat, syahwat-syahwat, apakah itu syahwat seksual, syahwat kekuasaan. Ya kalau mau melakukan itu dan dia bukan pejabat publik, itu kan urusan masing-masing. Tidak akan ribut kalau Hasyim Asyari bukan siapa-siapa. Tapi persoalannya dia kan pejabat publik. Menggunakan fasilitas publik. Jadi itu sudah, ya kalau di dalam ini ya dosa kuadrat itu. Berlipat-lipat itu. Jadi dunia dosa, akhirat juga dosa. Apalagi sudah jelas dosa, dia nggak mau minta maaf, nggak mau malah bilang alhamdulillah. Kan malah bilang alhamdulillah. Itu yang bikin saya gawat. Nah, ketika di Q&A Metro TV misalnya, ketika waktu itu ditanya oleh seorang panelis tentang kasus ya, kan waktu itu kan masih belum terbukti kan. Hasnaini ya. Kasus itu Hasnaini, kemudian kasus yang wanita emas, kemudian kasus beberapa yang kemudian ada kasus yang lain itu yang terkait dengan kekerasan seksual, asusila itu. Ditanya bagaimana pandangan Pak Hasyim. Hasyim mengatakan apa? Ini Mbak, risiko orang ganteng. Katanya risiko orang ganteng. Astagfirullah. Jadi saya kehabisan kata-kata. Betul, speechless sepertinya Mas Gari itu. Iya kehabisan kata-kata menghadapi seperti ini ya. Anehnya kok ya kepilih gitu loh. Jadi pimpinan lembaga. Jadi standar kita itu memang sengaja dipilih orang-orang yang lemah. Iya itu balik lagi. Kan ada panitia seleksi. Kemudian komisioner KPI itu kan di fit and proper test. Komisi 2 DPR. Iya kan? Tapi mengapa sampai terpilih manusia-manusia seperti Hasyim Asyari ini? Gitu? Loh, waktu fit and proper test kan juga kontroversial lagi. Ya, jadi betul. Hari kedua fit proper test itu nama-nama komisioner KPU dan Bawaslu sudah beredar. Dan akhirnya betul itu. Dan akhirnya betul. Jadi, sama persis. Ya, jadi apa coba bisa kita? Itu fit proper test buat apa? Itulah ya kan? Berarti fit proper test cuma jadi sudah ditetapkan sejak awal, sudah diinginkan orang ini jadi fit and proper test, seleksi di tim seleksi, kemudian juga proses itu cuma formalitas saja. Sebenarnya sudah diinginkan dan siapa yang menginginkan itu yang pasti yang punya pihak-pihak yang punya berkepentingan kan. Jadi sekali lagi kalau sistem seleksinya masih seperti ini kok ya nanti akan ada lagi Hasyim yang baru, Firly yang baru, Anwar Usman yang baru. Sistem kayak gini gimana? Ya sistem yang dari hulunya sudah buruk seperti ini.
Kalau seleksinya didasarkan atas pesanan, atas kepentingan-kepentingan politik yang diinginkan pihak-pihak tertentu, ya persoalan-persoalan sini akan terus terulang. Jadi mesti ada perombakan kemampuan politik yang luar biasa. Pilihlah anggota tim seleksi yang benar-benar punya kejujuran, punya kapasitas, punya integritas, punya kredibilitas, jadi mereka yang akan dipilih itu juga paling tidak juga yang terbaik di antara yang baik-baik, bukan yang baik di antara yang buruk-buruk. Karena takutnya kalau di tim seleksi aja sudah orang-orang yang baik di antara yang buruk, kita khawatirkan ketika nanti ke DPR misalnya, itu akhirnya malah yang buruk-buruk yang terpilih. Jadi ini pelajaran yang sangat berharga. Krisis ini tidak boleh berlanjut dan harus ada kemauan politik dari pimpinan. Dan kalau soal etika itu semuanya katanya ada istilah ikan busuk kan dari kepalanya. Berarti kalau kepalanya busuk itu ya badannya ikut busuk. Sampai buntutnya. Ya, buntutnya kan. Atau jangan-jangan ini orang-orang pimpinan yang level-level menengah atau level bawah itu tidak peduli dengan etika, karena pucuk-pucuk pimpinan negara kita juga tidak lagi peduli dengan etika dan moral kan. Jadi ya krisis moral tidak hanya krisis di kalangan pimpinan lembaganya, tapi krisis moral di seluruh pimpinan negara seperti itu. Ya, sekarang saya mau beralih lah fakta keprihatinan yang lain. Ini terkait dengan Firly Bahuri. Ya, sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak 23 November 2023 yang lalu. Sudah jalan 9 bulan sampai sekarang. Tapi sampai sekarang kan proses hukumnya belum berlanjut. Malah terakhir kita lihat ini beberapa video yang viral main bulu tangkis sama Minions, sama Kevin dan Marcus. Bagaimana proses hukum dari Firly ini gitu loh? Ya, hukum memang masih sangat dirasakan terlalu tajam ke bawah dan terlalu tumpul ke atas. Dan hukum sekarang disandra oleh perkara-perkara politik, bisa jadi. Hukum sekarang digerakkan oleh kepentingan-kepentingan jangka pendek. Jadi orang itu karena dia merasa punya kartu as, ya misalnya kamu tahan saya akan keluarkan kartu as. Saling sandra, politik saling sandra terjadi. Nah, hukum dijadikan sebagai alat barter politik. Itu yang dirasakan saat ini sangat-sangat mungkin terjadi. Karena itu semua harus dirombak. Dalam konteks kasus Firly ini juga kontradiksi yang luar biasa. Sebuah lembaga anti rasuah, lembaga anti korupsi, tetapi pemimpinnya atau ketuanya waktu itu sampai kemudian dia dipecat, itu adalah orang yang terlibat, diduga terlibat, terkait, disebut-sebut menerima gratifikasi atau menerima suap, bahkan memeras. Ada dugaan seperti itu. Dan sampai sekarang masih menikmati kebebasan yang luar biasa. Sudah dicekal, sudah dicegah, bukan dicekal. Kalau cekal itu kan berarti dia di luar negeri. Sudah dicegah pergi ke luar negeri, lalu sudah dinyatakan sebagai tersangka. Tapi sampai saat ini prosesnya mandek kan. Kebetulan dia ada di kasusnya di Polda Metro Jaya. Jadi apa yang terjadi pada Firly, apa yang terjadi pada Hashim, bahkan apa yang terjadi pada Anwar, itu adalah sebuah pertunjukan kolektif kebobrokan moral politik di negeri ini. Jadi pertunjukan kolektif, pertunjukan kolosal gitu ya, dan kolosal dari elit gitu, untuk mempertontonkan rapuhnya pondasi-pondasi mental bangsa ini, para elit ya, bukan bangsa ini, para elit, para pemimpin, sejumlah pemimpin, dan rapuhnya pondasi moral ya, pondasi moral yang dimiliki. Standarnya tidak ada, minus itu. Jadi bukan saja nol, tapi minus. Standar moralnya sangat minus. Dan
itulah yang mengapa justru ketika kita sedang bermimpi untuk menjadi negara dengan sebutan Indonesia Emas nanti di 1 abad, negara yang ingin memanfaatkan bonus demografi, negara yang ingin menuju sebuah bangsa yang bermartabat dan disegani oleh dunia. Mana bisa kita disegani, mana bisa kita bermartabat, mana bisa kita mencapai Indonesia Emas, mana bisa kita memanfaatkan bonus demografi kalau yang tersaji di depan kita itu adalah mental-mental yang rapuh. Bahkan bobrok, bukan hanya rapuh, bahkan bobrok. Saya mengutip editorial Media Indonesia. Kenapa seperti itu? Ya tadi kita saksikan misalnya, sudah dinyatakan bersalah, alhamdulillah, masih ingin menunjukkan kuasanya dengan dibentengi oleh anggota-anggota yang lain, tidak meminta maaf pada korban, dan malah istilahnya ya hanya mengucapkan terima kasih lalu kemudian setelah itu pergi. Nah, hal-hal semacam ini agak lain memang itu kalau kita mengutip judul itu film itu kita ya memang betul kita ini agak lain kita ini beberapa orang kita ini agak lain. Jadi bahkan kalau ada statement dari pejabat itu bilang A gitu misalnya sepertinya harus dibaca kebalik gitu. Bilang netral ya berarti kebacanya oh berarti dia tidak netral gitu kan. Kan bahaya kalau kita selalu harus membaca terbalik. Bisa pusing kita kan. Kalau membaca terbalik terus-menerus. Nah, mestinya ini harus diakhiri. Harus disudahi. Ini menjadi pertobatan nasional itu mestinya. Taubatan bukan taubat yang taubat setelah taubat kemudian kumat. Tomat ya? Tomat, tapi taubatan nasuha. Taubat yang betul-betul pertobatan yang sebenarnya. Dari pemimpin dimulai. Dari masyarakat rakyat itu gampang kok. Rakyat itu ikut kok. Rakyat itu ya pengennya hidup tentram, pengen hidup sejahtera secara ekonomi, ya meningkatlah dia punya kemampuan ekonomi dan dia punya pendidikan, tidak begini-begini saja. Nah itu semua itu membutuhkan pemimpin-pemimpin dengan mental yang tadi saya kutip dari Bung Karno itu. Yang mentalnya baja, hatinya itu putih bersih, lalu spiritnya itu seperti elang Raja Wali, lalu ya kemudian kemampuannya itu, energinya itu berapi-api untuk memperbaiki bangsa ini. Jadi manusia baru. Jadi 5 standar yang disampaikan oleh Bung Karno itu saja coba dipretelin, diterjemahkan satu persatu sehingga orang bisa mengaca diri gitu. Saya sudah pantas nggak saya ini daftar misalnya menjadi komisioner apa gitu, KPU, komisioner KPK gitu kan. Saya sudah siap atau belum? Saya sudah sanggup atau belum? Nah, jangan-jangan saya nggak bisa ini. Jadi harus bisa ngukur baju lah kira-kira seperti itu. Ngukur baju mau bercermin gitu loh. Kita ini sudah sampai pada level yang mana, pantas atau tidak pantas. Sehingga sudah selesai dengan dirinya sendiri. Kita ini betul bahwa kita ini betul-betul defisit kok. Negarawan kita itu sangat-sangat defisit. Surplus politisi, surplus politikus, tapi defisit bukan hanya ya defisit, ya minus, defisit negarawan. Defisit orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Orangnya masih pemburu rente dan pemburu kekuasaan itu. Nah, itu kalau kita bisa beralih kepada mental-mental yang itu akan bagus. Kemarin itu ada foto viral Perdana Menteri Belanda yang mengakhiri kekuasaan dengan pulang dengan naik sepeda. Naik sepeda itu kan menuju maupun pulangan menuju ke kerajaan, ke raja Ratu ya. Ratu. Kemudian pulangnya juga naik sepeda dan itu bukan pencitraan itu ya memang sederhana. Mark Rutte itu kan memang sederhana. Dan itu nggak jadi masalah. Itu dulu Perdana Menteri Inggris siapa sebelum setelah Tony Blair ya, juga sangat sederhana.
tinggal di apartemen, dia berangkat menuju kantornya dengan menggunakan transportasi umum, naik kereta, apartemennya juga bukan apartemen yang flat, yang sederhana gitu. Kenapa? Karena mereka mementingkan bangsa, bahwa dia amanat itu berat, amanat itu tidak bisa dibuat main-main. Nah kalau di kita ini kan sudah pakai sumpah. Ada dewasnya, ada diawasi, tapi lolos semua. Masing-masing lembaga itu kan ada watch-nya kan, ada watchdog-nya. Menurut saya sumpahnya itu salah, nggak efektif. Kan sumpahnya itu kan setia pada undang-undang dasar negara. Nah, coba begini, saya bersumpah kalau saya korupsi, anak saya akan terjerat narkoba. Atau keluarga saya dimiskinkan. Keluarga saya miskin, saya ketabrak mobil, saya sakit nggak sembuh-sembuh. saya kira lebih takut itu. Betul. Daripada sumpahnya ya mungkin sumpah. Nah, itu. Enggak, tapi kan misalnya gini, kalau yang Muslim kan demi Allah. Iya. Demi Allah itu sudah melampaui segalanya. Iya, tapi tidak konkret. Tapi problemnya kan demi Allah saya bersumpah akan menjalankan undang-undang selurus-lurusnya. Iya, tapi dalam sumpah itu tidak undang-undangnya loh. Tidak bersumpah kena sanksinya apa? Umpamanya kalau saya korupsi akan ketabrak mobil, itu mungkin. Tapi kalau udah seperti itu memang udah nggak takut semuanya sih Mas. Kelas aja orang ditakuti sama Tuhan aja. Tuhan saja disiasati sekarang. Nggak berani kok. Tuhan saja disiasati. Sebelumnya khutbah dengan begitu berapi-api. Ah itu lucu tuh. Menyembelih sifat-sifat waktu Idul Adha kan sebagai khotib loh, bayangin. Di depan Jokowi lagi kan? Di depan Presiden Jokowi. Ya. Orang yang terkena kasus asusila coba. Iya. Ya. Sudah pernah terkena, diperingatkan sudah diperingatkan sebelumnya ketika ya kan. Sudah peringatkan sebelumnya, dan kasus yang terakhir ini kan sedang dalam proses itu. Iya, betul. Nah, dia masih berani kok menjadi khotib, berkhutbah di depan pemimpin tertinggi di negara kita. Bicara soal sifat kebinatangan. Sifat kebinatangan. Banyak sekali sifat kebinatangan manusia. Kita sembelih gitu kan. Akhirnya dia sembelih diri. Saya salah satunya kan punya nafsu kekuasaan yang tidak terkendali, dikasih nasihat tidak pernah mereken lah, katakanlah ini sifat-sifat kebinatangan itu yang nggak taunya kok malah. Ya dia 4 kali kan dikasih nasihat, 3 kali dikasih peringatan. Peringatan itu nasihat loh. Iya, itu betul. Jadi semua peringatan, semua atas apa itu semuanya nasihat. Nah, tetapi kan akhirnya bobol terus kan, karena akhirnya lebih mementingkan syahwat ketimbang nasihat. Sebenarnya kalau etika itu emang negara juga tidak bisa memaksa kan. Ya harus begini. Tapi sebenarnya kalau etika kita tidak bisa artinya menangani persoalan itu, sebenarnya kan soal hukum. Dengan hukum untuk memaksa agar tidak mengulangi dan memberikan efek takut dan jera kepada pihak yang lain. Jadi kalau tadi kasus Firly itu kan, Pak Firly itu, ya sebenarnya harusnya hukum segera berbicara kan. Jadi biar ada pelajaran bahwa lo dipilih jadi pimpinan lembaga negara itu tidak boleh macam-macam. Kalau kita cuma bicara etika, ya orang mereka tidak peduli dengan etika kok. Iya, saya lagi membayangkan seorang Hasyim Asy'ari yang sedang berkhutbah di depan presiden dengan kalimat-kalimat seperti itu. Itu apa yang ada di kepalanya pada saat itu, coba bayangkan. Itu sudah 2 kali diperingatkan kan, bahkan sudah diberi sanksi salah satunya kan. Iya, betul. Itu jadi sampai keluar gitu loh kalimat, kok tega gitu dalam kok sampai. Iya, itu semuanya kalau kita memetik dari Al-Quran, itu sangat besar murka Allah kepada orang-orang yang dia berbicara tetapi dia berbuat berlawanan dengan apa yang dia bicarakan, apa yang dia kata-katakan. Ya, dia menyembelih kebinatangan tetapi dia sendiri katakanlah misalnya melakukan hal-hal yang sifat-sifat kebinatangan itu. Nah, itu semua juga tertulis di dalam Al-Quran. Tapi problemnya kan adalah mereka apakah percaya pada Tuhan. Secara mulut, secara lesan percaya. Tetapi apakah kepercayaan lisannya itu berasal dari hati? Apakah itu dibuktikan dengan amal perbuatan? Kan iman itu kan katanya diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Atas tiku bil jinan
wal qaulu bil lisan wal amalu bil arkan, kan gitu. Diyakini dalam hati. Berarti kan dari jiwa yang paling dalam. Lalu kemudian diucapkan dengan lisan bahwa saya beriman. Iya, tetapi itu nggak cukup. Harus dibuktikan dengan amal perbuatan. Yang amal perbuatannya selaras dengan iman. Itu kalau kita bicara dalam konteks spiritualitas, kan, karena negara kita ini kan katanya negara yang religius. Tapi pemimpinnya kan terkena masalah yang kaitannya dengan dosa-dosa semua itu. Masalah moral semua. Masalah moral itu dosa loh itu ya. Korup itu dosa. Kalau Sutarji Kalsumbasri itu kan, dia bilang para munafik Ismail. Jadi dia menggambarkan orang yang munafik. Salah satu ciri orang munafik itu kan apa yang dia katakan beda dengan yang dia perbuat, kan berkebalikan kan. Dan dia memberikan contoh para pemimpin yang itu menggambarkan dengan munafik Ismail kalau ayatul munafikin salas. Saya tanya tadi kan soal amal, tadi kita malah malu biniat. Loh iya, amal itu dilandasi atas niatnya. Betul. Ya, tetapi kalau niatnya bersih, amalnya juga bersih kok. Betul. Biasanya kan kalau amal niatnya buruk ya bentuknya juga buruk ya. Iya. Merayu orang yang jelas-jelas bukan sah untuk dirayu, lalu dia berada dalam posisi antara ketua dan penyelenggara, artinya yang punya kuasa dan dengan yang punya kekuasaan lebih sangat sedikit gitu, atau bahkan tidak punya kuasa, atau relasi kuasanya begitu, antara yang mendominasi dan didominasi, maka ya itu jelas itu hasrat-hasrat. Syahwat itu di mana-mana buruk gitu. Ya. Dan karena itulah kemudian kan syahwat harus dikendalikan. Syahwat itu kan berarti tone-nya negatif itu. Ambisi berlebihan untuk sesuatu dengan menghalalkan segala cara, kira-kira begitu kan syahwat itu kan. Syahwat itu macam-macam ya, syahwat dunia, kekayaan, syahwat untuk tadi itu seksualitas, lalu kemudian syahwat yang lain-lain, syahwat kekuasaan gitu. Jadi dengan adanya kasus ini itu mestinya kita segera tadi itu yang saya katakan tobatan nasuha, lakukan tobatan nasuha dengan cara ya pemimpin sadar gitu loh bahwa bangsa ini tidak sedang baik-baik saja. Bangsa ini sedang kalau diterus-teruskan itu menggali kubur sendiri itu. Ada keruntuhan itu dan akan menjadi nihil cita-cita atau mimpi menjadi bangsa yang bermartabat, Indonesia emas, Indonesia yang sejahtera. Karena siapapun, dimanapun itu nggak ada kok bangsa yang bisa permanen sejahtera di atas landasan pondasi atau yang dibangun di atas pondasi mental yang rapuh. Dibangun di atas pondasi integritas yang hancur, yang bobrok. Nggak ada itu. Semua negara-negara jaya itu dibangun di atas pondasi integritas yang luhur. Dibangun di atas moralitas yang tinggi. Dibangun di atas sebuah kemampuan, meritokrasi itu kan. Kecerdasan gitu kan, kemampuan yang mumpuni. Nah di kita ini kan semua itu dikangkangi semua. Karena itu harus lakukan pertobatan nasional itu. Tobat yang nasuha, tobat yang sesungguh-sungguhnya pertobatan. Mas Jaka, mau bertobat nasuha juga? Biar para pemimpin dulu yang bertobat. Kalau rakyat ini kan kita ngikut aja. Kan? Tapi yang pasti begini, ini kan kasus yang sangat memalukan, kasus yang sangat mencoreng tata kenegaraan kita, semuanya memilukan dan memalukan, dan ini tidak boleh dibiarkan terus-menerus. Ada beberapa langkah, tidak hanya cukup satu langkah. Pertama, itu dari hulunya dulu diperbaiki. Tim sel dipilih orang-orang yang benar-benar memang punya integritas. Yang paling penting adalah punya integritas. Kemudian lembaga-lembaga pengawas di lingkungan lembaga negara itu juga benar-benar harus hidup sejak awal, tidak di akhir-akhir. Di KP itu kan ada DKPP, di KPK itu kan Dewan Pengawas, di MK itu kan ada Majelis Kehormatan MK,
Di DPR juga ada mahkamah kewadahan. Sebenarnya sudah ada semua, cuman yang kita permasalahkan selama ini mereka kemana ketika ada kasus-kasus besar seperti ini. Kemudian juga yang terakhir adalah ya penegakan hukum menurut saya. Ketika kita tidak bisa berharap lagi agar para pemimpin itu benar-benar menjunjung tinggi moral, ya hukum harus kepada mereka. Tidak boleh ada kompromi sedikit pun. Kayak Pak Firly ya sudah 9 bulan. Nah, rakyat jadi bertanya-tanya kan. Jadi ini sebenarnya ada apa gitu kan. Kemudian juga kasus Sasim. Ada nggak kemungkinan dia tidak hanya dikenai sanksi moral, tidak hanya sekarang etika, bisa nggak dia dikenai sanksi hukum? Iya, karena itu pidana juga. Kalau tadi kita lihat dia menggunakan fasilitas negara, menggunakan keuangan negara, atau itu kasus TPKS, itu kan ya harusnya dikenakan juga dong. Iya, jadi benar-benar hukumannya berat itu. Iya, jadi benar-benar pemimpin atau lembaga negara itu tidak bisa main-main lagi dengan soal. Kalau kita cuma berharap dengan etika, kok menurut saya kita belum bisa lah. Negara kita itu hanya benar-benar mengandalkan etika agar para pemimpin itu menjunjung tinggi etika. Penegakan hukum menurut saya menjadi hal yang krusial untuk menertibkan para orang-orang yang tidak tertib ini. Saya kira sih itu. Ya, saya pikir cukup ya. Cukup, Mas Kuat ya. Cukup. Baik, Sobat Media Indonesia. Demikian perbincangan kami, semoga bermanfaat.